Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfadli Siregar ingin menjelaskan tentang prisma. Pertama itu kita membahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Yang dimana prisma ini merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi yang pertama itu yang berbentuk segi banyak, tapi dia sejajar atap dengan alas. Dan yang kedua itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk itu kita membahas jenis-jenis prisma ya. Jenis-jenis prisma itu yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Itu ya. Sebenarnya masih banyak sih prisma persegi-persegi ini. Bukan cuman segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, tapi banyak. Cuman pada saat ini saya membuat contoh dengan yang 4 tadi, yaitu segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Seterusnya timbullah pertanyaan ya pada seseorang, kenapa sih kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 maupun segi lainnya gitu ya. Ya karena setiap penamaan prisma dia itu disesuaikan dulu atap dengan alas, apakah udah sesuai atau belum gitu. Nah, misalnya kalau udah sesuai atau sejajar atas dengan alas, itu udah bisa dikategorikan atau dinyatakan prisma gitu. Tapi kalau belum sejajar, itu bukan termasuk prisma ya. Nah, untuk untuk lebih jelas dan lebih memudahkan kita untuk memahami prisma ini, saya akan menggambar yang berbentuk segitiga aja ya, untuk sebagai contoh. Karena kan kita ini masih membahas pengenalan prisma. Pengenalan prisma. Sehubung ini kan masih pelajaran SD gitu kan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas prisma yang lebih tingkat itu ya. Ini dasarnya aja dulu ya. Baik, saya akan menggambar yang berbentuk segitiga ya, prisma segitiga. Oke. Nah, terus tarik bawah. Nah, terus kita buat alasnya ya, kita gambar alasnya ya, rusuk-rusuknya. Sampai sejajar. Terus kita akan ke sini. Nah, ini dia. Kita sesuaikan dulu ukuran yang di atas ini ya. Nah, kita tandai dulu ya. Oke, A, B, C, D, E, F. Kurang besar ya hurufnya ya. Maaf ya teman-teman. Nggak nampak ya. Oke, besar. A, B, C, D,
E, F. Nah, yang dikatakan atap yaitu di bagian huruf D, E, F. Itu namanya atap ya. Bagian alasnya A, B, C. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang di atas ini dan yang di bawah. Apakah dia udah sejajar gitu loh. Kalau memang udah sejajar, itu udah bisa dibilang prisma yang segitiga gitu ya. Begitu juga dengan prisma lainnya, baik yang berbentuk segi 5, segi 4, segi 6, segi 8. Kita sesuaikan dulu atas dengan bawah. Itulah untuk mengetahui apakah benda tersebut berbentuk prisma atau tidak. Nah, dari sisi sinilah kita mengetahuinya. Mungkin untuk pembahasan dasar kurasa cukuplah ini ya, apa yang saya jelaskan barusan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita karena di kehidupan kita sehari-hari juga bisa kita melatih pemikiran kita itu untuk mengenal prisma. Karena kan benda-benda yang di sekitaran kita itu rata-rata ada yang berbentuk segi 4, 5 itu. Contoh lah tempat tisu itu. Ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segi 5, tisu-tisu sekarang kan. Nah, kita bisa menganalisis apakah tempat tisu ini berbentuk prisma segi 3, 4. Nah, dari situ kita bisa mengasah pikiran kita untuk mengetahui yang berbentuk prisma. Itu ya kawan-kawan. Selanjutnya pembahasan limas yang akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya ya. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Juniati Hasibuan dari PGMI 5 Stambuk 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi banyak, terdiri dari bangun datar dan beberapa bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, bisa kita lihat limas memiliki bangun datar berbentuk segi 4. Nah, nama limas sendiri ditentukan oleh bidang datarnya ya. Kalau bidang datarnya berbentuk segi 4, jadi namanya limas segi 4 beraturan. Ada juga limas segitiga, yaitu alasnya berbentuk segitiga. Ada juga limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5, dan juga ada limas segi 6 beraturan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah limas segi 4 beraturan. Bisa kita lihat pada gambar, limas segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan 4 segitiga pada sisi tegaknya yang bertemu pada satu titik puncak. Ini adalah sebagai titik puncaknya. Ini alasnya, dan ini adalah sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi kalau digambarkan permukaannya seperti ini. Alas berbentuk persegi dan ada 4 segitiga, yaitu bidang tegaknya. Jika keempat titik ini disatukan, ini adalah sebagai titik puncak. Jadi untuk mencari luas permukaan limas ini, kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu. Luas alas ditambah jumlah luas selimut. Jadi selimutnya ini ada 4 segitiga. Jadi bisa kita tuliskan luas alas. Jadi luas alas ini adalah luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi.
Hasilnya A kuadrat. Luas perseginya sisi dikali sisi, misalnya sisi ini 5 cm, jadi luasnya itu 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, untuk jumlah luas selimutnya, di sini kan selimutnya ada 4 berbentuk segitiga, berarti 4 dikali luas alas dikali tinggi, karena luas alas itu adalah alas dikali setengah alas dikali tinggi. Ditambah setengah alas dikali tinggi. Kos. Karena segitiganya ada 4, jadi 4 dikali setengah alas dikali tinggi. Jadi luas permukaan limas persegi, jadi luas limas segi 4 bisa kita tuliskan luas alas ditambah luas selimut sama dengan A dikali A ditambah 2C. Jadi ini adalah rumus mencari luas limas segi 4, yaitu sisi dikali sisi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Hasilnya A kuadrat. Luas perseginya sisi dikali sisi, misalnya sisi ini 5 cm, jadi luasnya itu 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, untuk jumlah luas selimutnya, di sini kan selimutnya ada 4 berbentuk segitiga, berarti 4 dikali luas alas dikali tinggi, karena luas alas itu adalah alas dikali setengah alas dikali tinggi. Ditambah setengah alas dikali tinggi. Kos. Karena segitiganya ada 4, jadi 4 dikali setengah alas dikali tinggi. Jadi luas permukaan limas persegi, jadi luas limas segi 4 bisa kita tuliskan luas alas ditambah luas selimut sama dengan A dikali A ditambah 2C. Jadi ini adalah rumus mencari luas limas segi 4. Di sini kita akan coba saya akan coba memberi contoh soal untuk mencari volume limas segi 4. Soalnya, luas limas segi 4 dengan panjang sisi 8 cm. Jadi sisinya itu sisi segi 4 sama dengan 8 cm. Sisi segi 4-nya ukurannya 8 cm. Tinggi limas sama dengan tinggi limas sama dengan 6 cm. 6 cm. Jadi berapakah volume limas untuk
kita akan coba jawab contoh soal ini. Jadi rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali luas alas. Alasnya itu segi 4, jadi rumus persegi itu sisi kali sisi. Berarti 8 dikali 8 dikali 6, karena tinggi limasnya ada 6. Sama dengan 1/3 dikali 8 kali 8 sama dengan 64. 64 dikali 6 sama dengan 1/3 dikali 384. 64 dikali 6 sama dengan 384. Jadi tinggal kita bagi 3, hasilnya 128 cm kubik. Nah, demikian untuk contoh soal dari volume limas segi 4. Demikian penjelasan saya tentang limas segi 4, semoga dapat dimengerti. Saya Wirda Juniati Hasibuan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.